10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengawas Madrasah Aliyah Bapak Haji DRS Muhammad Khalil Masruri MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Wakatul Guru Wilayah Timur MA Ma'arif Kalimuddin, MA Ma'arif Maulid Sidomulyo, MA Muhammadiyah Dua Tulakan, MA Nurul Huda, dan MA Muhammadiyah Ketrok, juga Bapak Ibu Guru MA Ma'arif Maulid Dua Tulakan yang kami muliakan. Monggo kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pendampingan madrasah dalam evaluasi KPR semester dasar dan sosialisasi Perdirjen GTK nomor 4831 tentang transformasi peran pengawas. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Mari kita aturkan hamdalah bersama-sama. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Ma'arif Ma'arif 02 Tulaan, Pak Haryanto SPD, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Tulaan, insyaallah Ibu Surtiani SE Surtiani SE, yang kami hormati Kepala Madrasah Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Ketrok Mampiga, Bapak Gunarto SPDI, dan juga yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif Sidomulyo Bapak Zainal SPDI. Kemudian juga di sini hadir Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif Kalimuddin Bapak Ihsan SPD. Iya, kemudian juga di sini saya juga hadir Bapak Ibu, mungkin juga warga atau mungkin juga operator atau mungkin juga kurikulum dari masing-masing yang perwakilan.
kemudian juga Bapak Ibu Guru Ustadzah dari keluarga besar Madrasah Aliyah Ma'arif Tulangan atau yang kita kenal Ma'arif Connect. Paling khusus ini beliau yang sudah lama sekali mengelola di Madrasah Aliyah Muslim Bapak Suyiti SPDI. Terima kasih Pak Suyiti selama ini sudah turut berjuang bersama kami, juga Pak Pengawas dalam mengelola kampus. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah hari ini atas ridhonya, atas izinnya bisa ketemu lagi dengan saya, Pak Pengawas, Pak Mas Rudi, atau kalau di dunia maya lebih dikenal dengan Kijo. Di dunia maya lebih dikenal sebagai Kijo. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan hari ini benar-benar ada manfaatnya, dan tentunya kemanfaatnya tidak hanya untuk kita saja, juga nanti imbasnya yang paling penting adalah untuk putra putri kita, untuk siswa-siswi kita, untuk santriwan-santriwati kita di lembaganya masing-masing. Jadi saya datang ke sini, insya Allah memang niatan saya yang pertama mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran, mungkin juga pengelolaannya selama semester dasar. Kemudian nanti ditambah karena ini ada Perdirjen GTK yang baru tentang transformasi pengawas, yakni Perdirjen nomor 4831 tahun 2023. Nanti bagaimana peran pengawas terutama Pak Khalid kalau di Karya untuk kedepannya itu berlaku mulai tahun 2020. Itu nanti perlu kami sampaikan biar nanti panjenengan juga betul-betul paham tentang posisi pengawas. Insya Allah Pak Khalid selama sejak dilantik bulan Juli 2019 sudah memposisikan, saya sudah berusaha memposisikan sebagai pendamping. Namun pada saat itu memang belum ada regulasi yang menguatkan. Alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Pak Khalid selama ini itu sesuai, insya Allah sesuai sekali dengan Perdirjen 4831 ini, di mana kehadiran pengawas itu bukan lagi sebagai eksekutor, sebagai orang yang datang untuk nyalah-nyalahkan gitu ya, kemudian datang untuk nakut-nakuti, itu tidak. Dan hampir selama ini sudah saya lakukan. Cuma nanti di Perdirjen ini diatur. Jadi ada nanti di awal 3 bulan pertama apa yang harus dilakukan oleh Pak Pengawas, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan terakhir itu. Cuman ya idealnya memang per lembaga yang di bawah binaan Pak Khalid itu terlalu idealnya, tapi dengan 27 lembaga sekabupaten Pacitan, kalau misalkan targetnya itu 100%, mungkin juga seandainya bisa, mungkin Pak Khalid tidak pernah lupa harus berkeliling dari satu madrasah ke madrasah yang lain dengan tema-tema yang terus berkembang itu Pak. Jadi nanti ya kita atur sesuai dengan kapasitas dan juga kapabilitas dari Pak Khalid selaku pengawas. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Mutu Bapak Ibu, ini sebagai apa yang Pak Khalid rasakan, bahwa kita ini jangan pernah berhenti berinovasi atau berkarya. Artinya begini, kita ini kadang-kadang kalau sudah berada di zona nyaman itu artinya jenengan sudah biasanya seperti itu. Kalau ingin diajak berubah itu biasanya sulit. Contoh, jenengan selama ini diberikan tugas oleh lembaga mengajar di kelas 1 karena sudah nyaman, gitu ya, nyaman ngajar di kelas 1, sudah materi sudah dikuasai, kemudian dengan anak-anak di kelas 1 itu
kelas 10 ya, kelas 10 itu sudah yes, pokoknya just enjoy lah ya. Nah, kemudian lembaga punya inisiasi bahwa yang namanya guru itu tidak harus selalu yang ngajar kelas 10 itu selalu di kelas 10, harus suatu saat juga dioper ke kelas 11, suatu ketika juga ke kelas 12. Tujuannya apa? Supaya mereka itu juga berkembang ilmunya, tidak hanya yang di kelas 10 tapi kelas 11, 12. Kalau yang dihadapi berbeda, biasanya guru juga akan berinovasi sehingga muncul semangat. Itu tujuannya. Nah, ketika ada kita merasa wah terus benar-benar mulang yang kelas 10 nyampo ada diputar misalkan gitu. Nah, itu berarti dengan sudah kadung nyaman di zona nyaman itu maksudnya, ini contohnya. Madrasah harus selalu berinovasi, baik dari sisi pengelolaannya maupun juga dari sisi proses pembelajaran. Kalau saya dulu itu begini Bapak, memang sebagai seorang leader ya, di sebuah lembaga ini sekaligus saya tidak hanya mengevaluasi KBN-nya juga evaluasi kelembagaannya nih, bahwa kita ini kalau memang pengen dalam angan-angan panjenengan itu ingin berkembang, maka di situ ada juga moto yang saya sampaikan. Jika ingin menjadi yang terbaik, maka diawali dengan niat dan semangat yang terbaik juga. Jadi kalau jenengan memang ingin madrasah ini berkembang, yang pertama niatnya panjenengan ini memang ingin benar-benar mengawal madrasah ya, untuk selalu berkembang dan berkembang. Jangan hanya berharap saya di madrasah ini hanya ingin dalam petik mencari nafkah. Itu salah satu faktor yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa panjenengan di sini pasti juga berharap ada penghasilan, itu jelas. Tapi tolong karena ini sebuah madrasah itu tentu memiliki karakter yang berbeda dengan yang, dan sampai hari ini Bapak, saya belum pernah mendengar apapun keadaannya, ini khususnya di Jajaran, madrasah itu kemudian belum dengar, itu belum pernah. Kalau di luar sana sering saya dengar. Kenapa? Karena memang yang kita itu yang pertama adalah berjuang untuk mengaji. Nah, perkara nanti dari pengabdian panjenengan, kemudian lembaganya juga berkembang, insya Allah sing jenengan anak-anak itu nanti juga dengan sendirinya juga akan ini. Maka awali dulu dengan niat yang tulus, yang ikhlas, jangan selalu menuntut, tapi apa yang menjadi kewajiban kita justru kita kerjakan. Kok Pak Khalid berani ngomong gitu, pengalaman Pak. Hanya ketika saya dulu jadi kepala itu, udah pokoknya Pak, saya ingin mengabdi di sini Pak, nggak dibayar, nggak apa-apa Pak. Gitu. Iya, tapi nanti kalau sudah terjun betul, yuk kita secara manusiawi, saya manusia itu tidak mentolong gitu ya. Malah kadang-kadang, wah mereka itu menuntut gini, akhirnya begitu. Nah, ini berarti kan tidak sesuai dengan komitmen. Ini Pak Khalid memberikan informasi, niatnya, kemudian semangatnya juga harus yang baik. Semangat. Karena madrasah itu mau tidak mau memang tantangannya. Oke, baik, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, kita ingin refresh karena kita ini sudah memasuki semester genap ya. Nah, karena dulu di awal-awal semester ganjil tahun 2023-2024, insya Allah seluruh madrasah sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka apapun kondisinya. Yang jelas kita sudah komitmen karena sudah mendaftarkan di PDUM pada saat itu, betul Pak Zainal ya? Akhirnya
akhirnya kita dapat SK untuk melaksanakan menyelenggarakan kelas 10 ini pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Nah sekarang Pak Khalid itu nagih istilahnya. Kalau dulu saya sudah sosialisasi ya, tentang kurikulum merdeka, saat keliling, saat kabupaten sudah beberapa kali ya. Nah di sini Bapak Ibu yang ingin saya ingatkan yang pertama, ketika panjenengan melaksanakan kurikulum merdeka, kan salah satu ruh yang dulu saya sampaikan yang menjadi ciri khas dari kurikulum merdeka itu ada yang namanya tes diagnostik atau tes awal, gitu. Itu jangan sampai lupa, jangan sampai lupa. Waduh Pak, nanti Pak Deden di semester 1 belum sempat. Nah kalau ada yang belum sempat, maka di semester genap ini harus sudah dilaksanakan. Kenapa? Karena ini yang menjadi salah satu ruhnya. Jadi ruh dasar dari kenapa ada kurikulum merdeka itu, ini dulu saya ceritakan. Ini sebenarnya berawal dari best practice seorang tenaga pendidik yang berada di kepulauan. Waktu itu karena ada COVID, kan? Masih kan mungkin cerita Pak Khalid ini ada COVID, kemudian anak guru itu tidak ketemu dengan siswanya, mulai dari ada yang kelas 1 itu karena awal COVID, kemudian tahu-tahu dia ketemu sudah kelas 3. Gitu kan ada apa istilahnya learning loss, ada kekosongan pembelajaran. Nah dari situ kemudian ada seorang guru itu berpikir, karena kebetulan dia di kepulauan, dia ajar di tingkat dasar, kemudian ketika mau masuk itu mau mengawali mengajar anak didiknya itu mulai apa, bingung dia, karena tahu ada yang kelas 3, ya kan, ada yang mungkin baru masuk juga belum ketemu. Maka dari situ kemudian ada ide dari guru yang bersangkutan akan mengadakan tes awal, ingin mengetahui kondisi kompetensi awal dari peserta didiknya. Itu loh ceritanya. Nah, setelah datang betul dia melakukan itu, sehingga meskipun ada siswa itu di kelas 3, jenjangnya sudah di kelas 3, tapi ternyata kemampuan baca tulisnya itu, nah ini persoalannya, ada yang mungkin karena diajar oleh orang tuanya ketika itu di rumah, ada yang sudah bisa, ada yang masih terbata-bata, kalau mau sih terbata-bata kelas 3, ada yang sama sekali karena mungkin orang tuanya juga nelayan yang nggak tahu tentang pendidikan, sehingga anaknya ketika COVID itu ya dibiarkan aja, akhirnya ya sama sekali tidak punya dasar untuk calistung ya kalau di tingkat MI, baca, tulis, hitung gitu ya, calistung gitu ya. Nah sekarang ini diimplementasikan di kurikulum merdeka. Di awal proses pembelajaran masing-masing guru dengan Pak Kepala sudah nanti ada namanya tes awal, tes diagnostik untuk kelembagaannya. Tapi kalau Bapak Ibu guru adalah mengamati, melihat kemampuan dasar anak kita dengan melaksanakan tes awal. Kalau sudah dilaksanakan, terima kasih. Ya, kalau sudah dilaksanakan, terima kasih. Kalau belum, monggo dimulai supaya proses pembelajarannya nyambung. Apa yang disampaikan Bapak Ibu dengan peserta didik itu nyambung. Ya, karena kalau sudah bisa merangkak, ikuti merangkaknya itu, kemudian sampai dia bisa. Kalau dia sudah bisa jalan, terus pacu dia sehingga dia bisa berlari. Kan gitu ya. Kalau masalah materi ya, dengan saya sudah mengerti. Kalau yang dulu bahasa tadi itu, amati dulu, cek dulu, anak itu kemampuan bacanya kayak apa. Kalau belum ya kita awali dari awal. Kalau yang sudah jalan, ya terus diikuti. Nah, dari hasil proses tes awal ini muncullah proses pembelajaran yang namanya Pak, masih ingat? Setelah kita tahu kompetensi awal dari masing-masing anak kita, kemudian juga kita ingin mengetahui gaya belajarnya, kecenderungan
mereka itu lebih cepat kalau diberikan seperti Pak Khalid ini, verbal ceramah. Apa dengan audio itu berarti dengan apa? Suara yang mungkin kalau sekarang audio visual seperti apa? Video dan ada suaranya. Atau dengan gerakan-gerakan atau kinestetik. Itu kecenderungan itu bisa nanti panjenengan mau wawancara bisa itu yang tak ulang tuh senenganmu tak ulang ini opo tak kayak peraga opo Pak Khalid menerangkan ini atau dengan menggunakan video atau apa. Nah, itu kan masing-masing anak biasanya nggak saya. Nah, itu menjadi modal masing-masing. Kemudian kalau sudah kita tahu dari sisi keilmuannya, kompetensi pengetahuannya dan gaya belajarnya, maka kemudian Bapak Ibu guru menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali. Nah, meskipun ini Pak Khalid tegaskan tidak semua mapel memang tidak harus selalu berdiam. Kalau mengajarnya berdiferensiasi itu bisa dilaksanakan. Cuma nanti ketika sudah bicara dengan tema, memang tidak semua mata pelajaran itu harus dengan tema. Ya itu nanti. Tapi kalau yang terkait dengan berdiferensiasi ini maksudnya ketika kita menyampaikan pembelajaran, mohon panjenengan benar-benar memperhatikan kemampuan anak. Jangan dipuadani dalam satu kelas itu, bahkan biasanya dipadani targetnya itu yang tertinggi. Biasanya begitu Bapak Ibu. Kenapa Pak Khalid bilang begitu? Karena yang menjadi ukuran itu Pak gurunya. Sehingga kadang keluar kata-kata, wih itu, bilang itu ramu, siang tapi sih ngobrol. Karena bahkan menganggap mereka itu seperti kita. Makanya tadi saya katakan, kadang yang menjadi ukuran itu yang tertinggi, yaitu gurunya itu sendiri. Ya, di sini dilatih menjadi guru yang inovatif tadi, kemudian telaten dan sabar. Kalau anak itu memang kemampuan membacanya itu masih sederhana tadi, masih terbata-bata. Jenengan meskipun mungkin di CP-nya ya, di CP-nya itu kan kalau bahasa itu ada 5, kemudian apa? Menerangkan, mendengar, terus apa lagi? Menulis, membaca, sampai mengkomunikasikan. Kalau mengkomunikasikan, mempresentasikan itu kan udah yang tinggi ya. Jadi yang membaca itu ya baca yang kalau misalkan memang anak itu masih, meskipun ini dapat 3 ya, meskipun ini saya contohkan, meskipun di kelas 3 kan biasanya kelas 3 itu harapan gurunya itu kan bacanya udah lancar, tapi ternyata masih ada anak yang tertinggal, ya udah itu ayam ini tertinggal. Maka minimal dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, minimal 3 atau ya 3 kelompok gitu ya, kelompok lambat, kelompok sedang, kelompok cepat, gitu ya, minimal itu. Nah terus gimana Pak untuk penilaiannya? Penilaiannya juga berdiferensiasi. Maksudnya dengan ketika ngetes meskipun anunya sama, apa TP sama, rawo masih bisa kelihatan. Meskipun TP-nya sama, ya, tapi grade-nya itu mungkin berbeda. Sama-sama membaca, tapi membaca itu kan ada mungkin cukup berapa kata. Ada yang sampai 1 paragraf, mungkin sampai 1 halaman, gitu kan? Kan kalau bahasa itu harapan Pak Khalid kecenderungannya itu adalah literasi dan numerasi. Literasinya di sini membaca yang paling utama. Kemudian nanti dikembangkan kalau sudah tingkatnya lebih tinggi, tidak hanya itu membaca, tetapi nanti itu menulis, membuat karangan, membuat karya, itu yang lebih diutamakan di situ. Kalau bahasa, kalau mau bahasa Indonesia, kalau komunikasi itu kan sudah lancar,
tapi minimal puisi, kemudian membuat biografinya masing-masing, mungkin disuruh membuat cerita tentang madrasahnya, ya, menulis, dan nggak usah terlalu rumit dengan amati yang nulis tadi sebenarnya enak salah-salah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa itu. Yang penting anak itu mau menulis dulu. Jangan bapak mau menulis, pakai tulis beberapa kata. Ini wis lagi, kudune kan sabit, ketika toge. Nulis nganggo tata bahasa sabit dengan rampung. Malah aku yang diwaca ya lucu, yang sabit ketika toge terus. Contohnya, saya pergi ke MA Ma'arif Tuhan. Saya akan memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu. Saya semua misalnya karena sabit kan saya gitu. Jadi tulisannya lucu kan? Jadi itu abaikan aja. Yang penting anak itu motivasi untuk mau menulis. Ini yang berbahasa. Terutama di kurikulum merdeka itu berbahasa itu utamakan mau menulis. Apakah itu puisi, apakah perlu kalau perlu wes ini nih, itu nak wes dari pacar jajal nulis cinta, nggak apa-apa itu belajar menulis saja. Nah, ternyata setelah dibaca dulu, kok itu tulisanmu, aku ya kenal apa gitu. Kan itu kita hanya memotivasi biar dia mau menulis. Oke. Jadi berdiferensiasi itu seperti itu. Jadi monggo silakan Bapak Ibu nanti berkreasi, anak-anak itu kita fasilitasi, berarti difasilitasi sesuai dengan perkembangannya kemampuan. Yang matematika mana nih? Matematika coba nanti ya guru matematika materinya sekarang apa? 10 pas eksponen berarti perpangkatan. Dengan kali ini ketika mau menyampaikan eksponen itu ngecek nggak kira-kira perkalian dan pembagiannya anak-anak itu sudah bisa semua. Ya ini harusnya sebelum menyampaikan materi perpangkatan cek dulu anak itu perkalian pembagiannya itu bagus kok. Sebab perpangkatan itu intinya kan perkalian berulang, gitu. Lah yang bocah urung iso perkalian, wis diulang perpangkatan, ya mungkin gak ketek ketoke. Tapi ora mudeng, gak nyambung. Nah itu yang terjadi. Maka meskipun di misalnya di CP-nya itu sudah eksponen, ya karena kemampuan anak itu baru di mungkin perkalian, ulang saja dulu, gak apa-apa. Sehingga nanti harapannya meskipun mungkin secara prosentase apa itu namanya ketuntasan dari kurikulumnya itu kurang, tidak apa-apa, tapi anak ada kemampuan dan berkembang sehingga nanti setelah lulus mulai masuk sampai lulus minimal perpangkatan bisa. Nah, ini tambah ya ini yang mau dibilang perpangkatan tapi perkalian urung. Nanti sampai lulus perkalian juga mudeng, perpangkatan juga mudeng, pasti bisa pastikan seperti itu. Akibatnya nanti matematika kayak uang ya, kan gitu. Padahal enggak sebenarnya kalau kita, baik Pak boleh pengalaman sendiri itu, ini betul Pak saya alami sendiri. Jadi saya dulu ya faktor dulu yang jelas tidak saya sebutkan siapa dulu. Jadi saya itu selalu kalau datang waktu biasa sehingga memang belas orang. Bukannya nggak mungkin sebenarnya, karena ya nggak ada minat, nggak ada keinginan, akhirnya ya badas pada sama seperti itu. Wes teko iki wis gurune mencurang, terus ditakoni PR, padahal pas diulang lagi semua ya otomatis ada jumlah. Terus kok, ini kan saya ketika saya sudah masuk di kuliah ceritanya. Dari ada SMA saya mengenal ada SMA 1 ini juga faktor dulu juga beliau itu nampaknya ilmu ini sudah dia lakukan
isik ternyata nah lu jadi kuasa tinggi kuasa sesuatu matematika apa iso baca itu bisanya cuma penjualan dan pengurangan gitu ya. Ya udah itu Pak, ya Pak Mister T itu ya, itu dia di apa? Ketika ulangan pertama itu di testing ini, iso, badan iso, bagaimana kamu bisa tuh matematika? Padahal ini harus dokur kan, tapi kalau yang dikasih sih lima harus yang demet itu akhirnya ya, wah aku iso kan gitu ya, merasa senang. Iso ya, ternyata itu salah satu teknik dari gurunya karena beliau mengajar melihat kemampuan dari anaknya. Baru nanti kalau sudah suka dia bisa diberikan sedikit tambah. Dan kita karena sudah tertanam rasa senang, kita akan berusaha. Iya, kocok iso aku terkait sekolah itu bapak itu. Nah, itu pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu berlaku untuk semua masyarakat. Sing mulang Quran hadis mana ini? Siapa yang Quran hadis ada? Atau fikih? Biasanya fikih itu tetap ada hadisnya, tetap ada Qurannya. Ya, yang pertama yang kalau di sini saya tidak ragu di sini, insya Allah di madrasah apalagi tidak kalian semuanya tidak bisa membaca Quran. Tapi seandainya ada yang masih belum, nah itu maksudnya masalah. Nah ini yang menjadi PR, harus yang ditekankan baca tulis Al-Qurannya dulu baru nanti disampaikan materi yang sebab kalau enggak ya biasanya ya orang yang mengikuti dia belajar kelas tapi ya surah semangat orang iso semangat gitu sudah dihilangkan kalau ini insya Allah. Kemudian berpusat pada siswa. Nah, berpusat pada siswa itu maksudnya kan tadi itu yang saya katakan yang tematis. Kenapa harus berpusat pada siswa? Karena selama ini Bapak Ibu pembelajaran kita itu membosankan. Karena semua hanya berfokus kepada Bapak Ibu. Sehingga mulai jam pertama sampai jam terakhir. Ya saya paham ini. Ya ngomong anak-anak itu juga tidak diberi kesempatan untuk bertanya karena itu tidak bisa kesempatan bertanya tidak ada kesempatan misalkan gitu ya tidak ada kesempatan untuk bertanya tidak ada pokoknya yang cukup sektor gawe dan pamannya membuat menerangkan itu semua yang menyampaikan bahkan tanya dijawab sendiri. Ya kan, yo tanya terus dijawab diri. Itu yang terjadi. Dan itu dulu umum semua guru hampir selama semuanya, termasuk Pak Khalid. Jadi Pak Khalid itu kalau menerangkan apa yang saya mudeng, yo ngikuti gitu ya, ngikuti. Lah orang yang saya mudeng, yo Pak Khalid ini sejauh. Nah ini yang menjadi catatan itu penting mas kesesuaian bahasa menurut saya itulah yang menjadi sebab karena kita dulu karena targetnya itu menghabiskan kurikulum ya kan dulu kan gitu mas dan itu memang begitu memang jadi akhirnya guru itu karena berdasarkan ini harus selesai di semester ini kalau nggak selesai ini catatan dulu memang dulu. Wah ini yang belum dirantai ini punya ujian nasional, ya langsung jawab gitu. Nah kalau sekarang kita tahu ujian yang melaksanakan kita sendiri, gitu. Nah, kalau IPK itu kan hanya bukan untuk kelulusan yang penting untuk yang menentukan kualitas saran kita sendiri. Nah gitu Bapak. Jadi target agak diabaikan tidak apa-apa. Atau begini, misalkan ya di semester genap ini anggaplah satu paket itu 100%. Panjenengan bisa menyampaikan 60-70%, tapi hasilnya jelas itu jauh lebih baik daripada dengan sampaikan semua materi, tapi saya paham cuma 5%. Itu sangat rugi. Oke? Nah, itu ya, jadi kita harus berubah.
Makanya karena berpusat pada siswa, dia tadi menjawab soal tadi memang agak lama karena kita menggunakan tematik. Ini saya contohkan ya. Pak Khalid ini karena di matematika yang saya contohkan misalkan lingkaran. Kalau yang model dulu zaman dia, yuk langsung bisa lingkaran. Apa ada yang sudah tahu lingkaran? Tahu Pak? Oh iya. Terus kalau didefinisikan bagaimana? Ya pokoknya gini Pak, pokoknya gini lingkaran dulu lingkaran. Nah, maka dulu biasanya langsung dibilang lingkaran adalah langsung gitu kan kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Titik tertentu itu disebut titik pusat. Nah, gitu. Nah, kalau tematik lain lagi, anak kita ajak keluar, hanya untuk menerangkan lingkaran. Anak kita ajak keluar. Oke, anak, kamu coba yang kelompok sana. Satu ambil batu yang bisa satu ya, yang lain silahkan cari kerikil sebanyak-banyaknya. Nah, mau orang itu bisa. Oh apa? Besok. Si buah kerikil saya siji ya siji. Lihatnya kerikil sao kayak boleh. Oke, sekarang coba Fulan situ taruh yang besar itu. Oke, taruh. Kemudian yang lain silahkan dari titik misalkan ini batunya nih. Ambil satu langkah yang paling jauh, tapi harus tetap. Ini taruh waktu itu kerikil hadap sini, ini taruh lagi. Taruh. Apa yang terjadi? Jadi lingkaran Pak. Oh iya. Kalau begitu gimana? Oh, Pak, lingkaran itu ternyata bisa dibuat dari aneh waktu rumahmu. Terus yang jarak yang kerikil dengan langkah tertentu aja, tapi yang terjauh dan tidak boleh. Oh ya paling jauh sih. Oh ya ini Pak, gitu. Tapi bisa jauh Pak. Podo insya akhirnya jadi ini baru disimpulkan kalau itu anakku lingkaran itu adalah kumpulan kerikil yang mau yang berjarak sama terhadap kerikil si gede. Nah, dan titik si gede disebut titik pusat. Contohnya begitu, sehingga yang menemukan jawaban itu bukan gurunya tetapi anak. Tapi kalau misalkan dari tema itu belum sampai kesimpulan yang dikendaki oleh gurunya, tidak apa-apa, nanti gurunya merefleksi konsepnya sudah pada lakukan dan betul. Nah, kesimpulannya begitu oleh guru ini menunjukkan tidak apa-apa. Oke, karena ya kadang memang kemampuan anak kan juga terbatas. Itu tema contoh sederhana tentang toharoh, macam-macam air yang suci dan mensucikan. Kalau tidak bisa langsung maksudnya di lingkungan itu sulit, panjenengan bisa bikin video. Jika Bapak Guru berkreasi membuat video beberapa, mungkin ada jambangan di video, kemudian ada sungai di video, ada bak mandi yang seukuran berapa 2 kolah itu di video, ada peseren waktu di sini di video kan gitu. Kan kita mau menerangkan macam-macam air yang suci dan mensucikan. Nah, gitu ya. Dengan video itu, tapi jenengan kan sudah minimal menjelaskan sedikit saja. Kalau air yang suci itu syarat-syaratnya kan seperti ini. Nah, setelah tahu itu coba mengamati dari video yang ada. Terus simpulkan mana yang termasuk air yang suci dan mensucikan. Misalkan seperti itu. Banyak nanti dengan silahkan berkreasi sendiri. Ya, karena tema itu bisa berupa narasi cerita, bisa berupa video, bisa berupa seperti yang dilakukan Pak Khalid. Apa? Konten YouTube. Iya. Loh, jenengan bisa menjadi YouTuber, nanti yang nonton anak-anak itu jenengan juga dapat manfaat, bisa menjelaskan materi
ditonton oleh anak-anak, otomatis itu ada sesuatu yang masuk di rekening kita kalau sudah monetisasi kan ya. Kalau mau monetisasi dan bulan mas bikin konten ini banyak tenang, karena seperti Pak Nur kan sudah monetisasi ya kan? Sudah jelas setiap penonton pasti ada cuan atau dolar masuk kan ya. Nah, itu harus ya kalau dua-duanya ya. Nah, kontennya yang nanti sesuaikan dengan makhluk yang dengan itu Pak. Lembaga sudah saya sarankan silahkan lembaga punya channel YouTube sendiri karena itu manfaatnya besar ya. Kalau dalam waktu singkat tidak bisa memang terus langsung dapat penghasilan, itu perjuangannya juga cukup lama Bapak Ibu. Jadi saya dulu bisa monetisasi itu 1,5 tahun itu baru bisa, karena syaratnya kan minimal 1.000 subscribe. Mencari 1.000 subscribe itu ya kecil ya. Kemudian jam tontonnya minimal 4.000 jam tonton, tidak ada pelanggaran hak cipta. Terus nanti ada langkah-langkah itu yang dilakukan. Oke, sudah lewat masa lalu ini ya. Nah, oleh kan sudah 24.300-an. Sampai itu sudah 24.300-an. Lumayan. Nah, tapi itu sudah lambat sekali. Terus lambat karena Pak sudah banyak YouTuber. Tapi itu intinya saya memotivasi dengan menggunakan media-media yang ada. Karena kita ini mau tidak mau memang sudah dunianya sekarang serba di SKP Pak oleh salah satu oleh kan sekarang lagi usul SKP itu salah satu tugas nanti memotivasi madrasah secara kelembagaannya juga harus berbasis digital, proses pembelajarannya juga harus berbasis digital. Sudah harus sekarang, sudah bukan lagi anjuran tapi harus, karena kita kalau enggak sudah tinggal terus. Ya, mulai kerja saya itu ya mulai dari kalau jenengan yang jelas jenengan itu rapotnya harus rapot digital, terus simpatika ini harus digital, terus apa nih RKM EDM harus digital kan gitu, semua harus digital. Terus bagaimana Pak kalau misalkan lembaga itu masih ada kebijakan misalkan biasanya ada pondok itu tidak boleh menggunakan HP, itu kemarin sudah dianjurkan tidak ada larangan menggunakan HP, tetapi diatur penggunaan pemanfaatan atau bisa digunakan lab komputer kalau lembaga itu sudah. Jadi kalau Pak Tio kemarin menginstruksikan agar HP itu kalau memang di lembaga itu belum boleh dalam arti membawa terus itu, nanti HP itu bisa ditaruh di suatu tempat ketika proses pembelajaran itu bisa dimanfaatkan. Tetapi itu dengan ini sekarang kalau masalah sumber mengajar, sumber belajar, terus gak repot-repot dari zaman Pak Murid bawa tas bawa gede buku mewah itu gak perlu saya. Kamu kan tinggal buka e-book e-book atau yang banyak kan tambah gede itu santai terang-terang. Nah kemarin itu dadak, ini cerita langsung nih saya tiba-tiba saya dihubungi, Pak besok dengan sebagai petugas rumah dalam kegiatan webinar padahal nanti mau dilaksanakan gitu. Wah iya apa itu sekitar doa aja nggak ada kaitannya. Ya tak akan kalau Mbah Bodil tolong baca doa kegiatan webinar langsung mau tak tonton. Oh ini cerita tahu ya. Udah tinggal ganti judulnya aja, tata kelola apa itu ya, itu yang bahasa kan Pak Tol itu tidak ada gitu. Wah dokter jawab. Jadi kalau teori itu sebenarnya ya cuma gini, juga dengan apalagi kalau berkaitan dengan misalnya ayat-ayat Quran itu juga harus teliti ya, jangan paton diunjuk aja, gitu ya. Harus dilihat karena memang karena Mbak Dobel itu menerima informasi dari siapa saja. Juga dia tidak tolak, gitu kan? Juga menyampaikan firman pada siapapun juga diberikan.
ya harus di share, di filternya di situ ya. Karena ada orang yang nggak senang Islam itu kayaknya diganti. Ini juga harus hati. Oke, tadi berpusat pada siswa. Kalau penilaian tadi sudah yang penilaian, jadi jangan disamakan. Ini lah tak jelasin itu. Penilaian berdimensi itu itu maksudnya kalau anaknya di kelas itu misalkan ada 20 siswa, kalau kemampuannya sama, memang bocah ini pinter, kabeh kok bodoh, lah gue alatnya sama tidak apa-apa. Berdasarkan tadi itu tes awal kemampuan kan beda-beda. Ngetesnya juga pakai alat atau alat ukur yang berbeda, tapi yang bodoh saya memang rata-rata sama ini tidak apa-apa. Ukur yang sama, tesnya soalnya bodoh. Tapi kalau anak itu misalkan bahasa tadi ya bahasa, ada yang lagi gradul-gradul, ada yang lancar, ada yang malah bisa mengubahkan, ya otomatis dengan nanti alat ukurnya juga berbeda. Sehingga nanti tidak ada anak yang tidak tuntas tetapi dalam grade-nya masing. Baik, bagaimana modul ajar yang sudah diubah? Bagaimana Pak? Copy paste ya? Copy paste jujur aja. Apa sudah dikembangkan sendiri, apa masih copy paste? Kalau kemarin memang saya maklumi, saya makanya nanya sekarang, memang saya maklumi karena pada waktu itu kan semua serba harus segera ada dan kita segera akan melaksanakan. Nah, cuma begini Bapak Ibu, kemarin saya tegaskan bahwa di modul itu atau dulu RPP jangan terlalu banyak. Kalau dengan saya lihat kemarin di beberapa lembaga baca itu karena copy paste dan belum ada penyederhanaan, masih ada yang 5 lembar, ada yang 7 lembar, karena ya memang contohnya seperti itu, memang diganti lembaganya gitu ya. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya ini segera aja minimal Bapak Ibu sampai di modul ini minimal hanya ada 3 unsur yang harus ada. Yang lain itu tambahan aja. Yang satu yaitu tujuan pembelajaran, yang 2 langkah-langkah pembelajaran, yang 3 asesmen atau evaluasi atau penilaian. Itu aja. Kalau misalkan materi mungkin hanya ditulisannya aja, pokok bahasanya aja, nggak usah terkenal ditulis atau orang rumahnya. Kalau dulu kan ditulis materi itu ada rangkuman materi, kemudian soal itu ditulis. Kalau misalkan mau mengadakan formatif ulangan ya, itu biasanya wes enak yang baru kan nggak perlu lah, ya nggak perlu ditulis di situ. Kopian nambah harapan ya. Jadi yang penting itu tadi, jadi tujuan TP-nya itu, kemudian ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu ya mulai pembukaan dan seterusnya yang belum titik ya, sampai nanti ada penilaian. Jadi lebih sederhana. Makanya ini monggo karena misalkan yang masih itu, ya bisa kayak gue ya diringkas gitu. Tapi diringkas banget. Syukur berkreasi sendiri sudah mampu membuat sendiri. Tujuan pembelajaran. Ya, jadi ya, memang nggak boleh ya, menurut regulasi memang sudah tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu gawe modul tapi bukan modul ajar, bukan modul mengajar tapi modul belajar. Kalau ini kan modul mengajar untuk panggilan mengajar itu RPP, tapi kalau yang sifatnya itu ringkasan materi itu modul belajar. Itu dianjurkan, jadi Bapak Ibu guru dianjurkan membuat modul untuk proses pembelajaran itu. Dalam arti ada rangkuman materi itu, tapi karya guru sendiri ya, jangan di LKS. Kalau yang pengusaha LKS ini sudah sesuai Pak, ini dengan IPAM ini sudah sesuai Pak. Jangan tidak pakai Pak. Itu memang bisnis profit, tapi secara regulasi
Dilarangnya itu apa tuh? Supaya guru itu kreatif. Kon gawe dewi-dewi. Ngono lho maksudnya iki. Selama ini kan kadang-kadang apa yo kadang-kadang jelek kok guru sembarang. Yang misalnya LKS itu andalannya LKS. Lah itu kayak LKS padahal ini di kurikulum merdeka ini malah yang paling penting itu ini kita ketemu anak terus ada prosesnya itu yang paling penting. Hanya LKS itu biasanya tinggalnya kuasa. Terus ngono anak dikoreksi bisa. Nah itu yang kadang-kadang yang paling enggak pas bagian dulu ada pas. Jadi ya ini sebenarnya lebih sederhana tapi tanggung jawabnya lebih besar di kurikulum merdeka itu. Karena apa? Kita ada ikatan emosional yang lebih tinggi dengan anak. Karena kita ingin membentuk kreativitas, membentuk kritisnya dan sebagainya itu diproses. Makanya nanti kalau dikaitkan dengan apa P5, P2A di KHL itu, ya itu sektor tanya yang terakhir itu. Nah, itu menurut saya itu Bapak Ibu, kalau nanti dengan buat proyek model LKS mau jabar jiwa manfaatnya. Jadi di sini itu yang paling pokok nanti ya keberadaan kita ya, di samping anak-anak kita melaksanakan proyek itu. Karena diharapkan ketika di proyek itu berjalan, jenengan juga bisa mendampingi, bisa mengarahkan, bisa mengkoordinasikan. Sing kerja kuwi apa kabeh kerja ora, apa hanya beberapa anak. Itu keberadaan di jenengan sehingga nanti di P5 itu sudah nggak ada alasan guru tidak dilibatkan. Semua guru bisa dilibatkan. Apapun mata pelajarannya karena dulu ini ada mispemahaman. Jadi dulu itu kan gini, yang proyek itu bagaimana nanti guru itu bisa berkolaborasi dalam arti mapelnya itu ada hubungannya dengan proyek kan gitu ya. Materi ini dengan misalkan yang matematika itu yang misalkan proyeknya kok proyeknya yang diambil tentang hidup berkelanjutan misalkan. Hidup temanya itu hidup berkelanjutan, subtemanya misalkan pemberdayaan sampah, pengelolaan sampah di lingkungan madrasah, subtemanya yang lebih kecil. Hidup berkelanjutan itu maksudnya apa sih? Ayo, bagaimana agar alam yang kita nikmati ini, yang kita gunakan itu tetap lestari, ya toh, tetap terjaga dari polusi, dari itu macam-macam itu, maksudnya kan itu. Nah, maka subtemanya kan salah satu misalkan pengelolaan sampah gitu. Nah, loh, ini guru matematika apa hubungannya dengan pengelolaan sampah gitu? Kalau dulu ada pemahaman yang seperti itu. Padahal di sini mohon dibedakan betul-betul ini sama oleh antara pembelajaran berbasis proyek dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sesuatu yang berbeda. Oke, kan ini. Kalau pembelajaran berbasis proyek itu bisa dilakukan oleh semua guru, masing-masing bisa melaksanakan. Misalkan guru biologi mengadakan pembelajaran berbasis proyek, anak-anak diajak keluar untuk mengamati pohon, untuk mengamati daun, untuk mengamati tanah. Itu namanya pembelajaran berbasis proyek. Okay? Jadi diajak langsung ke lingkungan untuk mengamati, kemudian nanti hasil pengamatan itu untuk menyampaikan, mempresentasikan. Itu juga proyek, tapi pembelajaran berbasis proyek. Nah, kalau profil pelajar Pancasila ini proyek yang ditentukan, diputuskan oleh lembaga dalam 1 tahun. Temanya sudah ditentukan sendiri, beda dengan yang guru-guru tadi, sehingga semua guru bisa dilibatkan. Mulang fikih, mulang matematika, mulang apa saja bisa dimasukkan dalam tim. Itu yang harus dipahami. Kadang masih ada yang memahami, wah kurang guru aneh, guru mana proyek itu. Tidak begitu maksudnya.
Jadi berbeda. Jadi di proyek ini semua dulu tergantung lembaga kepala sekolah dan kurikulum yang ngatur. Ya, karena proyek itu kan tidak hanya dilaksanakan 1-2 hari. Ya, itu misalkan dulu kan tak kasih contoh, kalau misalkan 1 tahun berapa tema kemarin 3 ya? 3 atau 2? 2 ya? Minimal 2. Minimal 2. Nah, minimal 2 berarti kan itu ada beberapa cara, ada harian, ada mingguan, atau kalau kita menggunakan sistem blok itu yang paling enak aku dulu menyampaikan, misalkan di setiap akhir semester. Oke? Di setiap akhir semester. Jadi nanti otomatis Bapak Ibu guru kan sudah menyelesaikan programnya, mapelnya masing-masing sudah selesai, sudah beres. Nah nanti di program yang misalkan 2 atau 3 minggu terakhir sebelum kegiatan ulangan atau apa itu ya, itu dilaksanakan kegiatan project. Jadwalnya ya tetap jadwal pelajaran biasa, cuman kegiatannya diisi dengan kegiatan project. Jadi guru yang ngajar pas hari Senin ya mendampingi ketika hari Senin. Kalau yang masuknya hari Selasa ya mendampingi pas hari Selasa, karena itu project itu tidak hanya 1-2 hari gitu. Ya mendampingi pas pelaksanaan. Jadi tidak ada masalah, Jadi jadwalnya tetap hanya diisi dengan kegiatan project. Terus di P5P2K ini dulu juga saya sampaikan supaya jangan terfokus pada produk saja. Seandainya produknya bagus, alhamdulillah. Sini apa Pak produknya? Kemarin rencana buat tempe sama cilok. Tempe sama cilok, oke. Berarti itu masuk apa ya? Kewirausahaan, oke. Masuk kewirausahaan. Nah, di situ nanti di dalam proyek itu jangan ujuk-ujuk anak itu hanya difokuskan ketika gawe cilok, kemudian ciloknya enak apa orang atau payu apa orang. Kalau seandainya itu enak, tur payu, alhamdulillah. Tapi yang paling penting ketika proses itu keterlibatan anak bagaimana? Keterlibatan anak ketika dijelaskan cara membuatnya, itu sambil diamati. Nah, pendamping mengamati. Anak-anak itu antusias enggak, ya. Terus nanti kalau ada yang bertanya harus difasilitasi. Memang itu harapannya, biar anak itu kritis. Terus di situ juga harus dijelaskan kalau yang baik halal atau thayyibah itu enggak boleh pakai ini kan gitu. Jangan hanya ben rasanya enak ternyata prosesnya enggak bener. Utawa yang ora payu ku sesuk didul sesuk nek kayak kurang pamane. Ini berarti mengajarkan yang enggak bener gitu ya. Itu penekanan itu yang penting. Jadi anak itu sudah dilatih untuk memproduk, kalau misalkan itu tadi cara memproduknya bagaimana sing toyib ya, sing higienis, nah, itu. Apalagi sudah bersih, halal, kemudian bisa menarik perhatian dan harganya terjangkau. Kan kalau bisnis itu harus begitu Pak. Jadi Jawa yang saya bukan kalau yang tempat-tempat wisata karena dia mikir wong Jawa bagi orang kita diri ini apa nih? Apa gue mau mahur gitu? Saya itu pernah ngopi Selawe, berarti tak kenal ya apa Selawe. Itu kopi santai Selawe. Kan ini yo kapok tenan, tapi ora kesini lagi. Tapi itu kan nanti kalau dari mulut ke mulut, ya, berita itu tersebar, kan akhirnya mereka sendiri yang lebih kok ini ngomong rasa jajan, parah. Kan gitu ya. Itu kita yang kadang nggak berpikir sampai ke sana. Kaunya pokoknya saat itu yuk wayu, oke, ini nyebar wes selesai. Dan itu banyak kita contoh, gitu. Nah, ini penekanan proyek tadi. Jadi monggo prosesnya itu yang lebih utama. Sehingga dimensi yang ingin diwujudkan mulai dari keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia
tadi yang saya maksud. Kemudian apa lagi? Kreatif. Ya, bakso ini ya kalau yang kreatif, bakso itu bisa beranak. Kotak. Loh, itu kreatif itu. Podo bakso ini karena dipegang oleh tangan yang berbeda itu hasilnya beda. Engko sing tampilan iso mprok lembang ya. Nah, itu kreatif diperlukan. Ya kan? Kalau yang beranak itu pacinan aku ini ya. Ayo. Lanjut dulu ya, tapi sekarang jaga ya. Jadi beranak itu gede, tapi jerunya baksonya cilik-cilik gitu. Wah, pedes. Bakso jedek. Karena isinya yang bakso setan. Nah, orang Indonesia ini luar biasa. Pokoknya dipangan. Pocong. Es krim pocong pernah. Jadi ternyata kaki putih loh, Pak. Jadi kayak pocong. Ya, kreativitas. Apalagi kalau inovatif jelas jalannya perlu inovatif. Kritis, ya kritis tadi itu dikembangkan kepada anak-anak untuk bisa mengembangkan dari kreativitas itu akan muncul ide-ide. Nah itulah kritisnya. Jadi kalau dikoreksi oleh anak ya kita jangan marah. Misalkan ketika pas proses itu kebetulan menurut anak itu apa ini nggak bagus, pak itu mestinya begini, itu berarti kritisnya. Oke, itu tentang beberapa hal terkait dengan saya mengingatkan, mudah-mudahan nanti di semester 2 ini akan lebih baik lagi. Amin. Ya, akan lebih baik lagi. Ya nggak tahu lah nanti setelah 2024. Yang penting kita jalani, kita amalkan, kita kerjakan. Yang penting tujuan kita mulia, kita tujuannya untuk anak kita. Lanjut. Nah ini untuk prospek dan tantangan ini untuk semuanya. Jadi saya juga bisa mengamati dari sekian binaan saya ini memang secara umum memang berkembang, tapi ternyata masih banyak yang berjibaku di titik itu untuk jumlah siswa. Ada beberapa, bahkan ada yang menurun, ya. Karena mau tidak mau jumlah siswa ini adalah salah satu indikator yang paling gampang dilihat. Sekolah itu diminati atau tidak, ini paling gampang dilihat. Kalau muridnya banyak itu tentu orang itu mau sekolah itu adjustment ya. Bahkan sampai inden. Tadi Pak Hadianto cerita, ya, misalnya kalau di Pacitan tingkat MTS di Pacitan, kalau di tingkat alia di Eman Pacitan itu kan sampai inden, sampai antri. Tapi di satu sisi golek 10 ya Allah. Ini apa tuh yo gitu. Nah, di sini kalau kita juga evaluasi diri. Gini, tidak selamanya bahwa ketiadaan siswa itu karena pengelolaannya yang salah, tidak. Banyak faktor termasuk misalkan di sekitar sini sudah sangat banyak lembaga pendidikan, apalagi yang selevel, maksudnya setingkat. Kemudian yang kedua bisa juga karena penduduknya ya memang ini saja belum bisa meraih atau mendatangkan yang dari luar, hanya dari lingkungan sekitar. Nah, maka ini menjadi catatan. Kalau dulu ya masih zamannya Pak Ramlan, saya tahu Pak, jadi saya juga mengikuti yang dilakukan Pak Ramlan dulu, salah satunya dengan mengadakan kendaraan antar jemput. Nah, itu kan salah satu upaya. Kalau upaya itu sudah dilakukan, jawabannya yang terakhir itu ya tawakal Allah. Tapi ya memang banyak tantangan. Tapi kemarin ketika ada yang yang di transformasi tata kelola madrasah, itu kebetulan narasumbernya itu temannya Pak Khalid dari
Juli. Kalau saya itu dulu kepala berprestasi 2013, Pak siapa? Pak Nur Salim. Pak Nur Salim itu kalau nggak salah 2015. Jadi masih bulan lalu. Itu yang menjadi titik fokus dari awalnya yang dilakukan Pak Nur Salim itu memang pada perubahan karakter dari anak itu betul-betul dikawal. Artinya ketika di masyarakat anak-anak didik kita yang sedikit ini, ya, ketika di masyarakat itu benar-benar menunjukkan akhlak yang baik. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang umum dilakukan di masyarakat, anak kita itu berperan. Itu awal-awal di Kediri kalau sudah berkembang, kalau sudah berkembang nanti inovasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Tadi kan kalau masih levelnya tadi masih seperti kita, itu salah satunya anak-anak yang dititipkan kita ini tolong benar-benar diperhatikan, terutama adalah pembentukan karakter untuk sampai beliau. Kalau masalah ilmu, maksudnya pengetahuan, tadi sudah saya katakan, ilmu gampang. Kalau sudah tingkat aliyah itu sebenarnya mau cobain Google bisa. Tapi kalau membentuk karakter itu kalau nggak dikawal, nggak bisa. Gitu. Dulu saya beberapa sana kemarin sudah ada di mana di MA Manarif Nawangan itu sudah diadakan pelatihan MC. Bagus. Yang pelatihan MC bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini kan gunakannya kalau ada manten, apa itu kan yang digunakan bahasa Jawa. Itu ya mulai dari tidak hanya materinya, tapi dari penampilan performanya, terus kalau bisa juga diselingi job tapi ya job yang islami, karena kita basisnya dalam madrasah, banyak materi yang menarik tapi islami, seperti dalil. Tahu dalil ya? Dalil sebagai binatang kabel hitam di Bogor Center dari itu ya. Kalau pemirsanya seperti tadi oke. Tapi kalau anak-anak gitu ya. Jadi itulah mungkin salah satunya. Okay. Jadi siswa monggo tetap berjuang ini. Rata-rata sudah semuanya sudah bergerilya, ya kan? Swasta sudah bergerilya. Harapannya mudah-mudahan tahun ini ya meningkatlah. Ini perlu di video apa gitu, di YouTube, di pertemuan just ini. Mana ada di proses. Terus ini lah, bisa nanti ini kita kerjasama dengan mungkin kemudian ada PNS atau SIP atau apa, bisa manfaatkan gratis untuk sosialisasi umum. Tapi ya yang ada hubungannya dengan nanti mencari siswa atau saya. Ada yang mengadakan kegiatan lomba-lomba? Sering. Kalau yang sini kudune MTS. Kalau SD nanti kayak sanayanya. Nah, ini problem lagi nih. Ini termasuk sini mungkin ya. Yang jadi satu sendiri. Rata-rata yang dari MTS itu UML konnya aliyah. Ini banyak yang perlu gitu, termasuk orang juga seperti itu. Salah satu syarat saya itu memang harus ada keberlanjutan. Jadi program itu kalau bisa terintegrasi antara yang di jenjang sanawiyah sama di jenjang aliyah. Contoh misalkan buka program aktif misalkan. Yang di sanawiyah itu misalkan apa baru juz namanya, nanti di aliyahnya harus ada keberlanjutan sehingga anak yang sudah belajar di
membina ya membina. Nah itu kegiatan bisa bersama-sama. Kemudian yang jadi PR yang di tingkat aliyah harus anak-anaknya memang harus bisa menunjukkan sesuatu yang menarik perhatian adik-adik. Ini yang mana benar. Contoh misalkan dari sisi kemampuannya, performanya, itu kalau misalkan adik-adiknya nyaman dengan yang ini ternyata itu jos ya. Maksud tanya perasaannya dia. Kadang-kadang itu jumlah insan aliyah mesti siap begini, tapi di aliyah tidak difasilitasi. Kegiatannya orang nyambung. Nah ini jadi ya, karena hampir rata-rata begitu. Cuma kalau yang di Ma'arif Lawangan kemarin sudah meningkat, sudah hampir 50% banyak. Tapi yang rata-rata sini berapa Pak? Yang rata-rata aja rata-rata berapa persen yang dari sana ya kan? Wah, alhamdulillah ya bisa bagus. Kalau yang sekolah kemarin agak kurang ya. 30%. Nanti mau nggak tahu nanti. Emang karena sudah satu atap sudah kita bentuk ya solid lah antara yang sanawiyah dengan aliyah ini harus solid. Visinya itu kalau bisa ya nyambung gitu. Insyaallah konsep nafsi satu lembaga atau nafsi repot. 3 tahun. Oke. Kemudian sarana prasarana. Ini kalau Pak Kul itu kurang bukan mengaku kebijakan yang terkait itu. Tapi paling tidak hanya kami menyampaikan. Kalau ini yang saya bina seluruhnya ini hampir semuanya sudah lumayan lah kalau dari sisi. Hanya satu Pak, teman kita ini yang masih besar yaitu MA Ma'arif Gembong. MA Ma'arif Gembong itu gedungnya itu masih nempel di tempatnya sanawiyah. Itu saja cuma disekat-sekat gitu. Sudah berfondasi tapi sudah tak sampaikan ke Mas, tapi ya belum dapat bagian. Kalau situ mulai lumayan kalau gedungnya, bahkan misalnya BLK, Ma'arif Al-Kuning saya kemarin kesana itu juga sudah lumayan bagus. Kalau Metro apalagi, alhamdulillah sini alhamdulillah ya. Tapi ini betul Pak. Iya. Tapi ini kemarin bagus ya. Yang ini sana ya. Tapi sana sudah siap sebenarnya. 2. Oke. Ya tapi kan sudah lumayan lah ya. Ini nganggur ya cukup. Oke. Sarana prasarana. Kemudian teknik. Teknik Bapak Ibu. Ini memang karena sekarang ini perkembangan perkembangan kurikulum, perkembangan kondisi situasi itu selalu berkembang dan berubah. Ya tapi tidak saya sarankan untuk setiap hari ikut. Ya minimal kalau 1 bulan itu rekan pisang atau 2 kali monggo di situ ada platform Merdeka Mengajar, ada platform belajar, ada apa pintar kemana ya betul. Itu tolong Bapak Ibu tetap ikut di situ karena kesempatan kita diikutkan dalam konteks yang itu ya kan langka sekali. Tetapi ada sarana itu, mohon itu dimanfaatkan. Ya kalau Pak pengawas biasanya kalau ada kesempatan mesti tak share ke teman-teman. Ya kalau ikut alhamdulillah. Karena bagaimanapun meskipun itu tinggal pokoknya kalau tidak ikut langsung cari lihat YouTube-nya itu gampang. Kalau kayak malah perkataan video. Tapi dari situ kan tetap ada yang karena situ mesti ada apa? Yang kemarin misalkan yang motivasi itu, kemudian apa ya yang tentang kalau yang beberapa waktu yang lalu itu singkaitan karo pengawas banyak itu kalau yang di dinas pendidikan itu sekarang yang lagi rame kan untuk PMM itu yang terkait SKB itu yang dinas. Nah, kalau kita ya nanti ikuti biasanya. Jadi monggo yang ijazahnya belum linier atau ngajarnya belum linier ini PR Pak Kepala ada masih ada kalau yang tidak masih jadi monggo yang belum linier nanti disisir. Kemudian
pada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan ya baik terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka maupun dengan pengelolaan. Barangkali ada hal-hal yang menjadi hambatan, menjadi unek-unek, tolong disampaikan, kita sharing. Yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka barangkali ada yang ingin disampaikan kendala-kendalanya. Terima kasih Pak Guru. Ini kaitan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kita sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran dengan beragam cara atau metode agar bisa memfasilitasi anak yang lambat, yang sedang, yang cepat. Ya. Tapi dalam berjalannya waktu pasti kita temui anak-anak itu yang kesiapan belajarnya sama dengan belajarnya rendah. Sudah kita motivasi dengan cara apapun, tapi ya tidak mau gitu ya. Kadang-kadang ketika udah sudah masuk, anak itu masih nongkrong di kantin, kita panggil, kita ajak untuk guru. Juga orang-orang ke sekolah luar, kalau sekolah yang pakai itu mohon ini apa ya sarannya gitu dari Pak Khalid. Terus kaitan dengan pelaksanaan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka IKM itu kemarin itu kami sudah mengajukan untuk ikut IKM, tapi ternyata kita telat Pak Khalid. Jadi secara resmi dari kementerian itu belum ada izin untuk belum ada rekom buat madrasah kami, tapi kami berusaha untuk melakukan yang mirip-mirip dengan IKM seperti itu, termasuk di P5 P2RA itu kemarin kami sudah melakukan itu wisuda tahfidz itu ngendikane Pak Khalid kemarin bisa, dan kita berusaha untuk ini ya kita masukkan ke P5 P2RA itu. Mungkin itu dari saya Pak Khalid, terima kasih. Terima kasih Bu Suryani. Yang terakhir itu bisa memang karena itu masuk dalam keimanan, ketakwaan dan berakhlak dia masuk di situ bisa, tidak ada masalah. Kemudian